Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kami di acara Ceruk Berpikir, kerjasama antara Forum Satu Bangsa dan Dialektik TV. Kali ini kita kembali lagi kedatangan Astrid Haura sebagai narasumber kita, narasumber tetap lebih tepatnya gitu ya. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi saya untuk disebutkan sebagai narasumber tetap oleh Kak Adriansyah. Pada hari ini, seperti biasa ya Kak Adri, kita akan membicarakan topik-topik yang anti mainstream, seperti itu ya. Yang jarang dibahas orang. Yang jarang dibahas orang. Kalau kemarin kita sudah bahas spiritual. Terus setelah itu kita bahas tentang kebudayaan. Kali ini kita mau bahas apa sih Kak Adri? Kita pernah bahas tentang matahari kan? Matahari, betul. Intelijen perempuan di Prancis kan? Nah itu kan jarang orang tahu. Nah, itu Astrid ini sangat luar biasa membahasnya. Sampai Blavatsky saja yang orang jarang tahu, dia tahu gitu. Tentu dengan dukungan dan support dari Kak Adriansyah dan teman-teman dialektik sekalian tentunya. Betul. Kali ini kita akan membahas topik yang berbeda dari biasanya ya Kak. Tapi kenapa baju kita sama ya? Mungkin satu frekuensi ya, sesama podcaster ya. Supaya lebih cerah ya. Lebih cerah. Oh ini Astrid, kita mau bahas tentang Tesla. Ini kan kita sebentar lagi kan akan masuk ini ya, investor-investor kita akan masuk ke Indonesia. Salah satunya mobil listrik. Nah, Tesla ini. Nah, katanya Tesla ini invest di sini karena kita kaya dengan nikel. Karena bahan bakarnya kan harus baterai kan. Nah, ternyata kita kaya dengan nikel sini. Betul. Nah, coba Astrid jelaskan dong sebenarnya Tesla ini bagaimana sih ceritanya? Iya, Tesla mungkin baru dikenal oleh mayoritas orang Indonesia ini akhir-akhir ini aja ya, 3-5 tahun kebelakangan. Cuma sebetulnya yang perlu diketahui adalah Tesla ini sudah berdiri sejak 17 tahun yang lalu. Tepatnya tanggal 1 Juli tahun 2003. Gitu. Jadi ide untuk membuat mobil listrik itu sudah ada sejak hampir 20 tahun yang lalu Kak Adri. Dan salah satu orang di belakangnya yang kita tahu itu Elon Musk ya. Elon Musk. Ya, CEO dari Tesla. Tapi sebetulnya ada 4 co-founders yang lainnya. Secara sejarah berdirinya Tesla itu bukan didirikan oleh Elon Musk, Kak Adri. Oh, bukan dia berdiri? Iya, betul. Jadi ada 2 orang, namanya Eberhard sama temennya itu satu lagi Mark siapa gitu namanya ya. Terus beliau berdua ini berkolaborasi untuk membuat mobil listrik. Ya. Waktu itu mereka itu terinspirasi dari General Motors. Tahun 1990-an akhir GM itu membuat mobil listrik jenis EV1. Tapi kemudian kan sempat gagal ya mobil listriknya. Dari kegagalan tersebut, kedua co-founders dari Tesla Motors Inc. saat itu, namanya masih Tesla Motors ya saat itu. Motors ini maksudnya mesin ya. Mesinnya, motornya gitu ya. Akhirnya mereka berkolaborasi untuk membuat inovasi mobil listrik yaitu Roadster, versi pertama dari Tesla. Kalau sekarang kan udah keren banget ya, udah banyak jenis-jenisnya ya mobil Tesla ya, tapi awalnya Roadster. Tentu ini membutuhkan dana yang banyak Kadri untuk membuat mobil listrik. Sehingga kedua co-founders dari Tesla ini akhirnya bekerja sama dengan beberapa investor, dan salah satunya ada yang masuk 1 tahun kemudian di tahun 2004, yaitu Elon Musk. Jadi dia masuk terakhir? Setelah Elon Musk ada lagi sebetulnya. Iya, Elon Musk ini luar biasa sekali ya, Kak Adri, teman-teman dialektik sekalian. Coba ceritain Elon Musk itu seperti apa sih figurnya? Iya, karena memang beliau ini datang sebagai investor untuk membuat mobil listrik. Saat itu Tesla Motors membutuhkan sekitar $7.000 Amerika Serikat. Dan mayoritas dari dana tersebut itu merupakan kontribusi dari Elon Musk. Sekitar $6.000 Amerika Serikatnya itu dikontribusikan oleh Elon Musk, berarti sekitar 90%-nya seperti itu. Dan akhirnya masuklah Elon Musk ke dalam jajaran direksi dari Tesla Motors ini bersama dengan kedua co-founders tersebut. Terus ada juga akhirnya masuk namanya Ian Wright yang akhirnya menjadi salah satu chief officer dari Tesla Motors. Kemudian ada lagi masuk JB Straubel. Akhirnya mereka berlima ini dikenal sebagai co-founders dari Tesla Motors saat itu. Seperti itu. Dan mereka ini base-nya di Amerika Serikat ya Kak Adri ya. Di California.
gitu. Dari awal memang mereka mempunyai mimpi untuk membuat mobil yang sustainable, mungkin sesuai dengan environment dari California sendiri ya, tempat Silicon Valley kan ada di sekitar-sekitar itu ya. Terkait dengan teknologi sustainability itu memang dipikirkan secara matang-matang oleh para co-founders ini hingga Tesla bisa menjadi produsen mobil listrik yang masih bertahan hingga sekarang dan bahkan berinovasi dengan produk-produk lainnya. Selain mobil listrik, Tesla itu juga bikin yang namanya solar panel dan lain-lain. Seperti itu. Solar panel itu apa? Solar panel itu ya kalau Kak Adri pernah lihat di rumah-rumah orang, kalau ada di atasnya itu semacam panel penangkap surya ya, surya matahari. Oh, tenaga surya. Iya, betul, untuk menciptakan listrik sendiri seperti itu. Iya, untuk tipe mobilnya sendiri dari awal Tesla berdiri itu sampai sekarang sudah banyak jenisnya. Awalnya mungkin roadster, terus sedan-sedan biasa gitu, hingga sekarang itu ada mobil jenis SUV seperti itu. Apalagi tuh mobil SUV? SUV itu adalah mobil yang minibus gitu ya, agak besar gitu. Sport unit vehicle ya. Iya, jadi cocoknya untuk keluarga. Jadi bisa dikatakan juga bahwa Tesla ini cocok untuk segala macam orang ya, dari mulai orang yang masih single gitu kan, bawa sedan gitu untuk jemput pacarnya ya kan, untuk keluarga ya kan pakai SUV, kemudian untuk rumah ya kan Kak Adri, untuk seluruh keluarga supaya kita mendapatkan listrik yang ramah lingkungan. Oh itu berarti visinya salah satunya Tesla itu ramah lingkungan ya? Karena ramah lingkungan dan sustainability. Tidak pakai bensin ya kan, tidak merusak alam. Betul. Karena cadangan minyak di bumi kita juga sudah mulai makin berkurang. Betul. Kan? Karena kan ada yang namanya renewable sources dan unrenewable sources. Dan semakin tua bumi ini, ya kan, kita taunya kalau tahun Masehi itu sampai sekarang 2021. Tapi kan sebelum Masehi itu sudah ada ratusan ribu tahun yang lalu gitu. Dan hingga sekarang bumi masih menaungi kita semua dan memberikan kita kehidupan gitu kan. Walaupun ya ada beberapa sumber daya bumi atau bagian-bagian bumi yang agak rusak gitu ya. Tapi ya kita pada akhirnya harus tetap memberikan yang terbaik gitu ya untuk bumi ini gitu. Betul. Apalagi dengan tenaga surya ini sangat luar biasa. Betul. Bahwa sebenarnya ada energi yang tidak terpakai ya di bumi ini ya. Salah satunya matahari yang setiap hari kita kena itu. Betul. Tapi ini bukan matahari yang di episode kita kemarin ya teman-teman dialektik. Matahari yang asli ya. Ini matahari yang asli. Itu bisa menjadi energi untuk listrik segala macam kan luar biasa. Mungkin ntar ada mobil tenaga matahari gitu. Ya bisa jadi karena matahari itu kan menghasilkan yang namanya energi panas dan energi cahaya. Betul. Gitu. Kalau secara filosofis cahaya itu menerangi. Cuma pusingnya nanti kalau udah malam mobil nggak bisa jalan. Oh iya, tapi gini. Oh bisa ya. Nah kalau di Amerika sendiri ya Kak Adri ya, mobil Tesla ini sudah semakin banyak dipakai oleh halayak ya, di sana. Untuk mengisi bahan bakarnya tentu memakai listrik, tapi bagaimana caranya memasukkan listrik itu ke dalam mobil itu sebetulnya bisa dicas sendiri ya di dalam rumah. Tapi kan pertanyaannya nggak semua orang punya rumah, ada yang punya apartemen gitu kan, dan nggak semua orang bisa yang punya rumah pun gitu kan, misalkan traveling selama ya 7-10 jam pasti udah habis lah gitu kan, perlu isi bahan bakar lagi gitu, listriknya harus diisi lagi. Di Amerika Serikat sendiri ada semacam pom listrik untuk Tesla seperti itu. Jadi di setiap jalanan mudah untuk ditemukan pom listrik untuk mobil-mobil Tesla yang bisa kita gunakan sebagai pemilik kendaraan Tesla gitu kan. Dicas sekitar 7 jaman ya, seperti itu. Dicas 7 jam? Iya, tapi sembari mencharge mobil tersebut, kita sebagai pengemudi ataupun penumpang di dalam mobil tersebut bisa menikmati fitur-fitur entertain di dalamnya. Jadi bisa sambil nonton TV, nonton YouTube gitu, mendengarkan musik. Memang selain sustainable dan ramah lingkungan, Tesla ini invest besar sekali di bidang teknologi Kak Adri. Bahkan ya Kak Adri, di tahun-tahun dia 2 tahun terakhir inilah ada yang namanya autopilot driving. Apalagi itu? Ya kalau kita lihat secara
etimologisnya autopilot itu kan auto berarti tidak manual kan, dioperasikan otomatis gitu kan. Otomatis. Iya, pilot itu kemudi, pengemudi gitu. Jadi kemudi dari mobil Tesla ini bukan lagi manusia secara manual, tapi ada campur tangan dari teknologi di situ yang ada di mobil Tesla. Tapi tetap robot. Ya semacam itu, AI, artificial intelligence. Kayak mobilnya Iron Man ya. Mobil Iron Man. Ya kan, ya Elon Musk ini kan emang dijuluki Iron Man kan. Iya. Seperti Iron Man juga, karena dia membuat teknologi ya. Karena udah ding. Iya, seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihat lucunya gini Kak Adri, Tesla ini nggak pernah pasang advertisement. Jadi nggak ada iklan. Kenapa? Sama sekali. Karena, nah itu dia tadi yang saya katakan Kak Adri, karena mobil Tesla ini sudah dirancang untuk semuanya otomatis. Jadi semacam iklan, terus sales itu dirasakan oleh Elon Musk tidak dibutuhkan lagi. Elon Musk percaya bahwa sales di bidang otomotif itu mengambil keuntungan yang banyak dari servis mobil gitu kan, dari ya penjualan suku cadang dan lain-lain gitu kan, mereka marketingnya gitu kan dan lain-lain gitu. Tetapi kalau Tesla ini karena sudah sangat canggih, mereka tidak membutuhkan yang namanya tenaga manusia untuk mempromosikan produk-produknya, untuk berjualan suku cadang, untuk mencoba untuk meyakinkan customer bahwa produk mereka lebih baik dari produk kompetitornya gitu. Justru Tesla merangkul loh kompetitor-kompetitornya untuk kemudian bisa menggunakan teknologi yang sama ramah lingkungannya dan sama kecanggihan teknologinya dengan Tesla gitu. Jadi pertama sudah tidak ada kompetisi dari Teslanya. Terus kedua sangat mengutamakan yang namanya teknologi internet dari Teslanya sendiri. Ya, tadi kan nggak ada sales dan lain-lain, mereka jualannya online. Jadi semua produk Tesla itu bisa dibeli melalui website Tesla gitu. Ya, jadi nggak asal pakai bagi-bagi formulir kayak di jalan-jalan. Benar. Jadi nggak asal kayak gitu, iya, atau diskon akhir tahun kan biasanya gitu kalau di jalan-jalan. Lempar-lempar ke angkot. Betul. Gitu. Kalau Tesla nggak seperti itu Kak Adri, teman-teman dialektik sekalian. Atau jual mungkin Tesla. Nah, diskon ya. Dising. Tapi mungkin teman-teman dialektik sekalian ini jangan-jangan setelah nonton video kita ada yang tertarik loh Kak Adri. Beli mobil Tesla. Ya mudah-mudahan yang menonton video ini bisa cepat-cepat beli mobil Tesla ya. Amin. Emang nanti dialektik itu apa? Nanti direktur itu harus pakai mobil Tesla. Iya. Cuma beli baterainya kayak nggak bisa ya. Pakai baterai ABC. Karena baterainya katanya udah mulai diproduksi juga katanya sama Panasonic tadi saya search. Iya sama Panasonic. Memang major partner dari Tesla sendiri adalah Panasonic. Gitu. Nah kalau sebetulnya ini menarik ya. Model bisnis dari Tesla ini di bidang teknologi cenderung dinamis ya Kak Adri ya. Awal-awalnya Tesla berdiri itu kan mereka menjual mobil dengan harga yang cukup tinggi gitu. Dan volumenya rendah. Tapi ketika lama-lama mereka berinovasi dengan teknologi dan dan segala hal yang berkaitan dengan keramah lingkunganan dari teknologi Tesla itu sendiri, mereka model bisnisnya menjadi terbalik gitu. Volumenya tinggi, tetapi harganya rendah. Harganya bisa dijangkau lah oleh kebanyakan masyarakat di Amerika Serikat. Tapi jangan salah Kak Adri, bukan hanya masyarakat di Amerika Serikat, tapi di Indonesia juga sudah ada yang mulai tertarik dengan mobil Tesla. Gitu. Beberapa artis sudah ada yang punya. Nah, kalau Kak Adri sempat lihat ya di berita beberapa hari lalu atau beberapa pekan lalu, itu ada seorang crazy rich dari Indonesia yang lagi bosen katanya malam-malam nih. Terus ngeliat website Tesla dan langsung dibeli sama dia. Itu menunjukkan bahwa memang penjualan mobil dan pembelian mobil sekarang sudah lintas negara ya kan. Kalau kita lihat showroomnya kan belum ada ya di Indonesia ya. Tapi kayaknya sebentar lagi akan buka nih. Sebentar lagi akan buka. Di Indonesia. Betul. Ya kan menteri kita juga kemarin sudah ketemu dengan Elon Musk ya. Ya untuk mendiskusikan investasi dari Tesla yang akan buka di Indonesia ya, di Pulau Jawa. Ya seperti itu.
Ya kalau Dan kita kalau dia buka di Pulau Jawa juga, ya ekonomi kita juga akan bangkit gitu. Iya, Kalau kita betul. akan ada manfaatnya gitu kan. betul, betul sekali. Karena baterai lithium ion yang dipakai oleh Tesla itu mempunyai kandungan nikel yang banyak sekali di Indonesia untuk ditemukan. Dan dari kita sendiri demand-nya itu bisa disediakan dengan cepat, sekitar 7 tahunan gitu ya. 7 tahun kita bisa memproduksi permintaan dari Tesla yang ya seberapa banyak permintaan Tesla itu bisa kita sediakan. Sementara dengan kuantitas yang sama di negara lain mungkin butuh lebih dari 7 tahun, mungkin 10 tahun seperti itu. Jadi memang luar biasa sekali potensi dari negara kita, Kak Adri. Untuk Tesla sendiri berinvestasi di Indonesia itu sudah langkah yang bagus sekali. Mungkin selanjutnya dari kebijakan pemerintahnya agar semakin halus masuk investasi Tesla ke sini. Saya rasa pemerintah itu sudah sangat mendukung investasi Iya. masuk ke Indonesia ya, Iya. untuk mewujudkan ya pertumbuhan ekonomi. Betul. Yang harus diperhatikan adalah kondisi politik di Indonesia ini. Kondisi politik harus di kondusif Indonesia. juga. Kondusif juga ya. Baik. Sehingga ya. investor ketika masuk juga merasa aman itu. Oh ya teman-teman dialektik, kalau ada yang punya opini atau pendapat tentang kondisi politik di Indonesia yang kiranya mempengaruhi investasi dari tidak hanya industri otomotif tapi dari industri lain, mungkin boleh komen ya di bawah ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong mobil listrik nih Kak Adri, pernah nggak ngelihat Tesla secara langsung gitu di jalanan Jakarta? Kayaknya enggak deh, saya cuma Belum ngeliat ya? dipamer-pamerin aja di YouTube. Oh oke, iya. Iya memang Tesla ini kan tidak mempunyai yang namanya showroom gitu ya, showroom secara khusus kayak merek-merek lain yang sering kita lihat, merek-merek Jepang ya, yang sering kita lihat di jalanan Jakarta atau jalanan kota lain di Indonesia, showroomnya banyak sekali ya, tersebar di berbagai daerah gitu. Tapi kalau di Tesla di Amerika Serikat sendiri Kak Adri, mereka buka semacam showroom tapi di dalam mall dan tempat-tempat yang ramai lainnya, jadi bukan sesuatu yang permanen gitu ya. Gitu. Wah, jadi lebih enak ya. Iya, jadi itu model bisnis atau strategi yang diaplikasikan oleh Tesla selama ini dan belum pernah kita saksikan di Indonesia hingga sekarang, mungkin di masa yang akan datang ya. Dan ini bisa menjadi suatu patron bagi merek-merek otomotif lainnya seperti itu. Ya, tapi itulah hebatnya Elon Musk, dia memang orang yang berani gagal ya, orang yang dikatakan gagalnya tuh lebih banyak daripada berhasil ya. Betul. Sampai roketnya beberapa kali meledak di langit kan. Iya, SpaceX ya. Iya. SpaceX itu katanya kayaknya bumi ini suatu saat akan mengalami permasalahan, salah satunya adalah virus kan, sebagai kita alami sekarang virus, lalu bagaimana ya bumi ini sudah tidak lama untuk menyelamatkan manusia harus ada kendaraan untuk kita berangkat ke planet luar angkasa. Ini kayaknya Kak Adri jago banget nih. Enggak jago. Tentang hal luar angkasa, astronomi ya. Coba kita sekarang balik nanya Kak Adri nih. SpaceX itu apa sih Kak Adri? Apa bedanya sama Tesla? Ya itu memang Elon Musk kan seperti itu. Jadi karena dua-duanya sama-sama dinahkodai oleh Elon Musk ya. Yang aneh dari Elon Musk ini suka menjual-jual. Jadi ketika sudah besar tuh dijual. Misalkan PayPal kan awalnya kan PayPal yang pembayaran lewat ini ya, lewat internet kan. Itu kan Elon Musk yang punya. Terus dijual lalu dia bikin baru lagi, sampai akhirnya dia bisa beli Tesla, sampai sekarang SpaceX dibeli sama dia. Kayaknya sebentar lagi Tesla juga bakal dijual juga sepertinya. Untuk misi antariksanya ini kan. Karena kan ada rencana nanti untuk pemberangkatan manusia-manusia ke planet Mars kan. Sudah mulai pendaftaran dari sekarang. Mungkin ada yang mau bulan madu ke planet Mars. Masih dapat lah. Iya, makanya itu memang Elon Musk ini membuat suatu inovasi ya. Dia dalam berbisnis ini sangat teliti dalam menjangkau target pasar. Semua orang dari berbagai usia, profesi, dan dari background apapun itu pasti tertarik gitu ya dengan produk-produknya Elon Musk. Dan dia tidak merekrut pegawai berdasarkan pendidikan. Betul. S1, S2, SMA pun boleh. Betul. Asalkan dia mengerti tentang IT segala macam itu. Dia mengerti tentang teknologi, artificial intelligence. Dia kalau udah paham itu saja, dia bisa rekrut. Jadi dia tidak memikirkan ijazahnya apa. Nah itu sangat revolusioner sekali menurut saya. Kedepannya dunia pendidikan kita berarti harus berubah dengan Elon Musk ini kan.
Dia merubah nyambungnya ke setiap pendidikan nih ya. Nah, kalau saya pengen nyambunginnya ke sejarah Kak Adri. Sejarah gimana? Jadi di pemerintahannya presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, itu kan sempat ada kabinet yang isinya adalah orang-orang yang ahli di dalam bidangnya, the right man on the right place, atau istilahnya itu zakon kabinet gitu. Jadi mungkin Elon Musk belum pernah ketemu sama Bung Karno saat itu ya, tapi secara pemikiran satu frekuensi gitu ya. Dan ini yang perlu kita pelajari, dan ini menjadi teladan bagi kita semua ya, bahwa apapun yang kita ingin raih dan apapun posisi yang ada di kursi kita sekarang, itu adalah sesuatu yang perlu kita syukuri, karena itu artinya bahwa ada orang yang percaya sama kita, gitu ya. Ya, Astrid kan kita tadi bahas panjang lebar tentang teknologi Tesla ini. Iya. Nah, seandainya Tesla ini masuk ke Indonesia, dan sudah diproduksi massal dan kita sudah beli-beli semua nih. Iya. Ini apa kita sudah siap? Apakah kita masih ngisi bensin sekarang? Bensinnya masih bensin eceran lagi kayak ini, bensin eceran gitu kan. Iya. Seperti itu. Iya. Nah, itu bagaimana? Iya, masalah kesiapan dari masuknya Tesla ke negeri kita ini ya tergantung infrastrukturnya. Balik lagi dari pemerintahnya. Apakah mengizinkan mobil listrik, tidak hanya Tesla ya, karena ada beberapa produsen mobil listrik lain yang sudah mulai aktif gitu kan. Dan mobil-mobil listrik ini kan membutuhkan yang namanya pom listrik tadi Kak Adri, gitu. Jadi apakah pemerintah ini mengizinkan pendirian dari pom-pom listrik gitu di setiap sudut jalanan misalnya ya? Karena tentu kan pom listrik ini membutuhkan yang namanya tanah yang cukup luas gitu kan. Karena nggak hanya 1 jam 2 jam nge-charge-nya, 7 jam gitu nge-charge mobil listrik kalau di teknologi sekarang ya. Dan kita harus berpikir juga berapa sih populasinya orang-orang Indonesia di kota besarnya aja dulu gitu ya, di Jakarta. Jakarta sebagai megacity dengan luas wilayah yang cukup luas, tapi kita lihat penduduknya itu jauh lebih banyak gitu daripada wilayahnya gitu kan, dan hanya ada di titik-titik yang titik-titik keramaiannya, titik-titik kepadatannya itu hanya ada di wilayah tertentu. Bisa kita lihat kalau kita sekarang di Jakarta Selatan gitu kan, daerah-daerah yang ramai itu daerah Kebayoran gitu kan, atau daerah-daerah ya dekat-dekat situlah Senayan gitu kan. Jakarta Pusat ya kita tahu sendiri, tempat pusat jantung dari pemerintahan kita ada di Jakarta Pusat gitu. Tapi di Jakarta Utara, Jakarta Barat itu kan juga banyak ya, daerah-daerah Tambora, Selipi dan lain-lain. Itu ramai sekali, dan semua orang itu ketergantungan sama yang namanya kendaraan. Anggaplah semua orang memakai mobil listrik. Ada kebijakan yang mengharuskan setiap orang memiliki kendaraan dengan bahan bakar listrik, gitu kan. Berapa banyak orang yang kemudian mengisi bahan bakarnya tersebut di jalan gitu pada siang hari atau pada malam hari selama 7 jam gitu kan. 1 mobil, 2 mobil, 3 mobil masih oke lah. Tapi kalau misalkan sudah 10 mobil dalam 1 pom, terus ada antrean lagi di belakangnya, itu kan akhirnya hanya membuang-buang waktu aja kan. Jadi, artinya harus memproduksi baterai. Memproduksi baterai mungkin dengan teknologi yang lebih canggih lagi, kapasitas baterainya ini harus ditambah lagi mungkin ya. Gitu. Dan kedua ya itu tadi, tidak bisa dimungkiri bahwa pom listrik ini harus disediakan di banyak tempat di daerah-daerah yang padat penduduk gitu ya di Indonesia. Berarti beli baterai 2, yang 1 dipakai, yang 1 dicas gitu. Ya betul. Casnya fast charging Pak. jadi ada 2 approaches ya, ada 2 pendekatan di situ. Karena kita lihat sekarang lingkungan kita ya, kita bicara tentang lingkungan, polusi di Jakarta ini luar biasa, di daerah-daerah sangat. Wah, itu menyebabkan penyakit, banyak penyakit baru itu faktor itu, polusi itu kan. Mungkin kita lebih sehat hidup di desa dibanding kita hidup di kota ya. Sebetulnya dengan adanya COVID ini ada suatu hal positif yang bisa dipetik, yaitu adalah penggunaan masker, Kak Adri. Gitu. Jadi sebelum adanya pandemi ini, memang tingkat polusi di Indonesia, khususnya di Jakarta itu sangat tinggi. Tinggi. Sehingga mengharuskan ya, kalau kita kita hitung-hitung secara akademis, secara sains itu, tingkat polusi yang tinggi di Indonesia itu mengharuskan setiap masyarakat ya untuk memakai masker KN95. Seperti itu. Karena partikel-partikel polusi yang ada di kota ini sudah sangat halus gitu ya.
Udah ya berapa milimeter tuh, udah bahkan mungkin lebih kecil daripada itu. Tuh. Gitu. Dan itu bisa dibayangkan asalnya dari mana aja Kak Adri. Tidak hanya dari kendaraan, tapi juga dari pabrik-pabrik yang ada di sekitar kita ya. Pabrik pembuat mobil, ya kan? Itu kan banyak tuh di Jakarta. Ya ada lah, nggak banyak tapi ada gitu ya. Tapi kita terus pabriknya ini memproduksi mobil. Mobilnya akhirnya memproduksi polusi juga, menimbulkan polusi. Jadi memang kita dengan menggunakan mobil yang berbahan bakar bensin, itu sama saja melanggengkan polusi yang ada di negeri ini, seperti itu ya. Dari pembuatannya saja sampai penggunaannya itu tidak menyehatkan, seperti itu. Dan tidak hanya mobil aja ya, motor gitu bisa kita lihat ya. Terus bajai, nah bajai di Indonesia sendiri sudah lebih one step ahead karena ada bajai bahan bakar gas ya. Iya. Iya, bajai bahan bakar gas. Sementara mobil yang notabene-nya kuantitasnya lebih banyak dipakai juga oleh orang-orang untuk apa? Untuk pergi ke kantor, sekolah, hal-hal yang menjadi suatu rutinitas reguler itu menurut saya penting sekali untuk kemudian diaplikasikan penggunaan mobil listriknya di Indonesia, khususnya di kota-kota besar. Artinya selain infrastruktur juga kita pikirkan, itu juga teknologi dari Tesla dan mobil-mobil listrik, misalnya Apple segala macam juga harus melakukan inovasi juga. Tentu. Agar bisa melihat kondisi negara-negara yang dia ingin ekspansi ke sana kan. Iya. Apalagi negara-negara ini kan banyak melihat market yang potensial dan besar di negara-negara berkembang. Dengan populasi yang luar biasa banyaknya. Seperti di Indonesia, kita sebagai negara dengan populasi terbesar keempat ya di dunia, itu adalah salah satu sasaran dari investasi para pelaku industri otomotif di dunia, seperti itu ya. Dan di berita beberapa hari terakhir ini, Elon Musk sendiri sudah menyasar nih market di Cina, bahkan sudah mencari desainer untuk membuat mobil Tesla yang menyesuaikan dengan selera masyarakat Cina. Oh gitu ya. Seperti itu kan. Jadi memang R&D atau Research and Development yang dilakukan oleh Elon Musk melalui Teslanya ini luar biasa sekali gitu. Mimpinya sudah spektakuler sekali untuk mempercepat yang namanya sustainability terkait dengan industri otomotif gitu kan, yang disambungkan juga dengan teknologi gitu. Tapi kemudian bagaimana negara yang menjadi sasaran dari investasi ini dapat memberikan respons atau tanggapan dari masuknya investasi tersebut gitu. Jadi saya rasa harus ada kolaborasi Kak Adri dari pemerintah dan dari pihak Teslanya sendiri gitu ya, untuk bersinergi dan memberikan yang terbaik kepada iklim bisnis Tesla dan khususnya untuk masyarakat di negara masing-masing, seperti itu, agar terciptanya suatu win-win, negara bisa mendapatkan keuntungan dari pembukaan investasi Tesla misalkan ya gitu, dengan adanya pembukaan pekerjaan dan khususnya dengan produksi mobil listrik yang kemudian menurunkan tingkat polusi ya, diharapkan seperti itu, dan Tesla sendiri mendapatkan keuntungan ya, seperti itu. Luar biasa ya, pintar sekali Astrid. Makan apa bisa pintar begini? Tentunya karena dukungan dan support dari Kak Adri dan teman-teman dialektik sekalian tentunya. Luar biasa. Tapi gini Kak Adri, tadi Kak Adri sempat menyebut-nyebut Apple ya. Oh, Apple. Apple itu kalau kita tahu kan hanya memproduksi gawai atau gadget. Ya. Kita ngomongin sesuai KBBI nih, karena gawai. Iya, karena anak-anak laptop ya gitu ya. Iya, karena anak-anak sekarang itu biasanya lebih paham istilah-istilah asing daripada bahasa Indonesianya sendiri. Dulu ini intermezzo aja ya. Dulu saya waktu masih SD itu sempat dengar kata komputer jinjing. Oh iya. Oh SD tuh ya? SD. udah gede itu. Komputer Dan ternyata itu laptop ya. Saya, Pak. Kalau dengar kata gawai itu pertama kali kapan Kak Adri? Gawai itu saya tahu setelah baru-baru ini sebenarnya. Ketika ada orang yang sakit jiwa gara-gara gini-gini ya. Iya. Namanya dia kecanduan gawai. Kecanduan gawai. Gara-gara PTS. Kecanduan gawai sama kecanduan narkoba, mana yang lebih mending?
Dua-duanya berbahaya. Dua-duanya berbahaya ya. Ada Pak BNN. Siap. Jadi narkoba itu sama-sama kalau handphone kita bisa kontrol. Iya. Kalau kita pakai semua orang bisa kontrol. Iya. Hanya orang-orang tertentu yang nggak bisa mengontrol. Iya. Tapi kalau narkoba sekali kita coba itu akan ketagihan. Dan itu akan merusak. Begitu Pak. Langsung dikirim ke Lido ya. Langsung dikirim ke untuk bisa kita rehab nanti. Siap. Karena banyak di tempat saya, di komplek saya, waktu SD-nya kecil rajin ngaji, dicekokin narkoba, akhirnya rusak masa depannya. Iya, Kena HIV, iya. ada meninggal overdosis di rumahnya seperti Iya, itu. Padahal bapaknya rajin ke masjid, bapaknya ustadz, tapi anaknya narkoba. Ini kan narkoba ini sesuatu hal yang sangat merusak bangsa kita. Iya. Mengancam ketahanan Republik Indonesia Iya, kita. betul. Itu sumber daya manusia kita benar-benar rusak. Luar Maka saya biasa. setuju juga dengan narkoba itu ada hukuman mati bagi bandar-bandar besar gitu. Ya, mungkin itu di episode selanjutnya. Iya. Dan Kita kunci tema itu. jangan lupa dukung Kak Adri nomor 1 di Pilkada Tebet. Iya. Sudah kayak kampanye ya teman-teman dialektik sekalian ya. Ya, kembali ke laptop kalau katanya Tukul. Nah, Apple. Tadi kita kan ngomongin Apple, Kak Adri. Apple itu biasanya kita tahu produknya itu iPhone ya. iPhone atau MacBook atau Apple Watch sekarang. Tapi teman-teman sekalian ya, tahun 2021 ini Apple membuat suatu gebrakan yang sangat spektakuler, yaitu inisiasi membuat mobil listrik. Jadi sama seperti Tesla seperti itu. Dan kontraknya ini akan diteken bulan Maret 2021. Tidak hanya Apple aja ya, perusahaan yang invest di mobil listrik dalam proyeknya tersebut, tapi juga ada satu perusahaan lagi yang sangat terkenal di Indonesia yang akan bekerja sama dengan Apple untuk membuat mobil listrik, teman-teman sekalian. Ada yang bisa tebak nggak? Nah, sebelum teman-teman nebak, mungkin Kak Adri akan menjawab terlebih dahulu. Kira-kira siapa Kak Adri? Enggak, aku nanya nih ke Kak Adri nih. Yang apa? Yang akan bekerja sama dengan dengan Apple, maaf ya, untuk membuat mobil listrik di bulan Maret 2021 itu akan tekan kontrak. Saya nggak tahu. 2024. Siapa ya? Di episode kemarin kita sempat menyebutkan nama perusahaan tersebut. Oh. Ingat nggak episode kemarin kita bahas apa? Episode kemarin K-Wave ya. K-Wave. Ya, memang luar biasa. Korea. Iya, Korea, mobil Korea. Mobil Korea. Hyundai. Oh, berarti Hyundai akan kerjasama dengan Apple. Dengan Apple, betul, untuk membuat mobil listrik. Ini langkah yang Korea luar ini biasa keren ya? cerdas ya. Iya, Korea ini makanya. keren ya? Jadi kalau kita lihat di dalam apa? Kita mobil Timor belum laku-laku Pak, zaman dulu Pak, Tommy Soeharto. Itu ada mobil Timor. Kemudian ada SMK ya kita ya. SMK. Iya, SMK kalau ada inovasi mobil listrik mungkin akan keren sekali nih. Boro-boro mobil listrik, mobil bensin aja nggak jalan-jalan. Iya. Terus. Hyundai gimana? Hyundai ya, iya. Jadi ini langkah yang luar biasa cerdas ya. Kalau di dunia gawai kita lihat iPhone ini saingan terbesarnya kan Samsung. Gitu kan. Korea gitu. Jadi ya antara US dan Korea Barat dan Timur ini persaingannya dalam bidang gawai HP itu luar biasa gitu kan. Nah ternyata tapi di bidang otomotif sendiri ya, justru mereka ini bekerja sama. Apple bekerja sama dengan Hyundai Motors untuk membuat mobil listrik gitu. Jadi teknologinya nanti dari Apple. Ya mungkin iOS yang ada di Apple itu akan diaplikasikan gitu kan ke dalam mobil yang akan menjadi proyek mereka selanjutnya gitu, sehingga menciptakan suatu teknologi yang mungkin bisa sama canggihnya atau justru lebih canggih. Saya percaya lebih canggih daripada Tesla, karena ketika suatu perusahaan membuat sesuatu hal yang baru dan sudah ada kompetitornya terlebih dahulu, pasti ada yang namanya competitive advantage dari perusahaan yang baru membuat produk tersebut gitu kan. Pasti akan lebih canggih daripada Tesla, apalagi Apple ini sudah mempunyai suatu power, yaitu kepercayaan dari market, loyalitas orang terhadap Apple itu luar biasa Kak Adri. Biasanya orang yang pakai produknya Apple akan terus pakai produknya Apple. Kenapa itu? Gitu. Ya biasanya mungkin karena Ideologis. user experience atau ideologisnya mungkin Apple lebih Mungkin cocok karena mereka nih. kagum sama Steve Jobs mungkin. Atau seperti itu. Jadi ada banyak faktor ya.
yang menguntungkan Apple gitu ya. Dan kedua, kerjasama dengan Hyundai itu juga wah keren sih, karena Hyundai dengan powernya sebagai perusahaan dari Korea mempunyai kekuatan untuk membrainwash orang gitu ya, dengan produk placement yang mereka lakukan di banyak produk-produk budaya mereka seperti drama Korea. Mungkin dari nanti drama Korea pakai mobil Apple ya. Bisa jadi. Mobil listrik Apple kan. Itu dia ya. Disitulah dia makin naik ya karena. Betul. Ya, betul. Jadi di situ ya. Jadi bisa kita bayangkan itu ada kolaborasi yang sangat cerdas ya. Sinetron kita harusnya juga seperti itu kan. Betul. Tapi sinetron kita yang nonton kita juga. Iya. Coba drama Korea startup yang baru muncul itu ditonton bukan hanya oleh orang Korea tapi sudah menjadi bom di seluruh dunia. Judulnya Worldwide boom startup. Startup. Iya. Dan semua orang yang menonton drama startup itu semacam apa ya? Terinspirasi dari segala hal yang ada di dalam drama tersebut. Kalau misalkan pemerannya memakai brand apa gitu ya, brand elektronik apa, mereka akan tergerak tuh hatinya untuk menjadi mau samaan nih punya gadget, punya gawai ini dari pemeran startup gitu. Bayangkan kalau Korea Selatan dan Amerika Serikat berkolaborasi untuk membuat suatu produk budaya ya, seperti drama Korea yang temanya itu tentang AI atau teknologi, yang pemeran utamanya itu kemana-mana pakai mobil listrik, atau superhero gitu ya, superhero zaman now gitu, yang ya mungkin kerjanya 9 to 5 kerja di startup, tapi diem-diem malam-malam dia ini jadi ya superhero gitu kan, bantu orang kemana-mana pakai mobil listrik gitu kan. Nah Indonesia ini sebenarnya bisa nggak sih? Bisa sebenarnya. Kayaknya Indonesia ini cuman kita hanya membahas Elon Musk, Apple. Ada kemungkinan nggak Indonesia itu punya teknologi canggih-canggih seperti itu ke depannya? Resource-nya kan sudah ada Kak Adri. Dari nikel kita sudah ada gitu kan untuk membuat mobil listrik. Dan dari jangan salah ya, dari manpower kita sendiri, orang-orang Indonesia itu pinter-pinter Kak Adri. Bikin mobil insya Allah. karena gini, kita sudah banyak proyek mobil nasional. Iya, contohnya Timor, SMK. Pak Tommy Soeharto, luar biasa. Iya, cuma hingga sekarang kan. Iya, karena nggak dilanjutkan kan. Iya. Tapi ternyata ada mobil Timor itu tahun 90-an itu sampai sekarang masih bagus. Iya. Nanti mungkin kita SMK, nanti ada mobil-mobil lain gitu ya. Iya, amin mudah-mudahan. Mobil dialektik lah. Ya, mobil dialektik. Amin. Seperti itu. Kan juga kita Pak Habibie kan juga kemarin juga bilang gitu. Gagal kan mungkin pesawat kan. Iya. Pesawat Indonesia tidak terbang lagi. Iya. Salah satu faktornya adalah intervensi IMF saat itu kan. Iya. Nah, kita harus kembali lagi, kita harus bernegosiasi juga dengan luar negeri agar kita bisa membangun produk-produk asli buatan Indonesia. Iya, jadi bisnis besar ya, skala besar ya. Iya. Jadi memang dari segala komponen ini harus mumpuni betul-betul Kak Adri. Dari mulai pihak pemerintahan, pihak para pebisnis dan dari masyarakat harus saling sinergi dan mendukung gitu. Ya. Tapi bukan berarti ketika kita membuat mobil baru kita memboikot mobil asing kan. Tidak. Nanti kita juga di dunia internasional kita bisa diboikot juga, berbahaya itu. Betul. Dan ini sebetulnya kita berkaca dari sejarah ya Kak Adri. Di Indonesia sendiri di tahun 70-an ya atau 80-an ada suatu sentimen tersendiri terhadap merek-merek Jepang. Oh iya, betul. Sehingga menimbulkan suatu keributan kan. Malari gitu. Jadi kalau ada orang yang berpendapat ngapain sih kita belajar sejarah gitu, ya supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi seperti itu. Jadi memang itu adalah dasar dari kita membuat konten-konten di dialektik yang kebanyakan berbicara tentang sejarah. Malari itu adalah sebagai penyebab Pak Harto itu menjadi otoriter. Karena saat itu kan bagaimana pemimpin Jepang itu melihat bakar-bakaran lalu produk-produk Jepang ditolak seperti itu kan. Itu kan sangat menghambat investasi. Nah, akhirnya harus pemerintah jadi otoriter. Dan itu jangan sampai terjadi lagi pemerintah kita menjadi otoriter karena rakyatnya ini tidak bisa menerima masuk investasi. Nah, investasi ini masuk makanya harus dibuat undang-undang yang melindungi kepentingan rakyat atau usaha-usaha dalam negeri sehingga tidak
kalah, terlindas oleh usaha-usaha bisnis-bisnis dari asing gitu. Betul. Nah itu dari buat undang-undang itu namanya omnibus gitu yang ditolak-tolak itu. Ada kan nolak nggak ngerti. Iya, ini adalah fungsi dari fungsi legislasi dari kita agar kita ada kepastian hukum. Betul. Ketika orang berinvest di sini, dia harus ada kepastian hukum. Aman nggak nih usaha saya di situ? Bisa berjalan nggak seperti itu? Betul. Seperti itu. Iya, dan tentunya masyarakat juga harus teredukasi tentang hal-hal yang terkait dengan regulasi gitu ya. Betul. Supaya pada akhirnya masyarakat ini bisa berkontribusi secara aktif maupun pasif gitu ya. Atau setidaknya mengertilah tentang hal-hal yang berkaitan di negara kita ini, khususnya terkait dengan investasi. Karena mau itu langsung atau tidak langsung, investasi akan berdampak ke kita sendiri, seperti itu. Pergerakan harga gitu kan, dan lain-lain, tenaga kerja. Betul. Gitu kan. Makanya kita juga tidak boleh anti asing, karena Bung Karno juga punya konsep kan bahwa Indonesia adalah taman sari dari internasionalisme gitu. Nah itu menunjukkan bahwa sebenarnya Pancasila itu, nasionalisme kita itu juga bergaul dengan dunia internasional, karena ada nilai kemanusiaan kan, humanisme itu. Betul. Seperti itu. Manis. Artinya kita harus berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain. Nah makanya agar tidak namanya kerjasama itu tidak jadi dikerjain, kerjasama ya bukan dikerjain, itu dibuatlah undang-undang di situ. Ya, sebetulnya yang melindungi keduanya. Iya betul. Sebetulnya humanisme itu adalah semangat dari Elon Musk. Oh gitu. Gimana tuh Elon Musk ngomong? Iya, simple aja sih sebetulnya Kak Adri. Dia itu mempunyai paten atas inovasi mobil listriknya Tesla. Tapi Elon Musk ini tidak menutup kemungkinan ya, dan memberikan izin kepada setiap perusahaan otomotif lainnya ya yang ingin menggunakan teknologi tersebut, asalkan ya tetap paham bahwa itu patennya Tesla gitu, dan harus tetap mengakui itu, harus ada hitam di atas putihnya bahwa mereka memakai paten dari Tesla, seperti itu. Jadi ya itu adalah suatu upaya dari Elon Musk untuk menyelamatkan bumi ini, untuk menyelamatkan lingkungan kita gitu, dengan suatu suatu keputusan yang luar biasa ya, luar biasa legowo gitu ya. Kalau orang tidak memikirkan khalayak banyak, mungkin tidak mungkin mengizinkan gitu ya, yang namanya paten yang sudah susah-susah dibuat gitu untuk dipakai oleh kompetitornya. Oh gitu, kompetitornya boleh memakai? Boleh memakai. Bahkan Toyota itu kan sebetulnya sempat kerjasama dengan Tesla sebelumnya. Jadi kayak Burger King juga ya? Iya, seperti itu. Kalau Burger King kan itu sebetulnya bukan paten ya, jadi cuma ads atau iklan aja yang kemudian di copycat oleh restoran-restoran lainnya. Kalau ini benar-benar resmi terdaftar hak ciptanya. Agar kita bisa berpikir seperti Elon Musk, menurut Astrid itu bagaimana? Tentunya kita harus tidak boleh berhenti belajar ya, dan bersemangat. Gitu. Jadi kan ada. Dia itu kutu buku ya, baca buku terus. Siapa? Ya. Elon Musk itu baca buku terus setiap hari. Iya, jadi gini Kak Adri, simpelnya kita harus menerapkan slogan work smart not hard. Karena bekerja sekeras apapun ya, kalau tujuannya itu nggak nyambung sama apa upaya kita, itu nggak akan menghasilkan suatu keberhasilan gitu ya. Maksudnya tidak akan menghasilkan suatu keuntungan untuk diri kita sendiri, seperti itu. Berarti kerja keras, kalau tidak kerja cerdas? Iya betul. Saya percaya seperti itu sih. Oh seperti itu. Iya. Berarti kalau sekeras-kerasnya Anda bekerja, ya yang kaya bos Anda. Kalau dulu ya, kalau dulu itu saya pernah baca, sepertinya ini di Google deh. Di Google. Maksudnya di perusahaan Google-nya gitu. Di perusahaan Google itu pernah ada cerita bahwa perekrut di dalam internal Google itu suka banget sama orang yang males. Nah, bukan IPK rendah mungkin ya, IPK rendah. Malas apa IPK rendah? Yang males. Oh malas. Iya, jadi orang yang males itu katanya pasti akan mencari cara untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat gitu, pakai jalan pintas gitu. Karena dia males kerja gitu kan.
Tapi Anda cocok kerja di Google. Bangun siang. imajinasinya jalan terus. Imajinasi gitu. jalan, benar-benar. Iya. Kalau orang rajin kan, ya itulah. Iya, betul. Gimana sih menjelaskannya, orang rajin itu selalu ingin ikut aturan. Iya, Atur. terlalu lurus. Kayak sekarang ini kita ngobrol aja ya Kak Adri ya. Iya betul, tidak Iya. melanggar aturan. Itu aja bisa cerotok juga. Iya. Seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi, Kak Adri. Work smart, not hard. Nah itu artinya dampak yang harus di Elon Musk ini di Indonesia adalah satu, kita harus lebih berinovasi. Jadi kita jangan takut dengan masuknya mobil listrik. Justru seharusnya kita termotivasi untuk menjadi kompetitor mereka, meningkatkan daya saing bangsa kita. Betul. Maka anak-anak dari sekarang sudah mulai harus diajarkan tentang teknologi segala macamnya. Jadi hanya tidak diajarkan textbook. Ya, Iya, seperti itu. Apalagi pendidikan kita dari dulu itu saja gitu kan. iya, Gurunya belajar itu lagi. betul. Sehingga ya kita begitu-begitu aja. Ya kalau di Indonesia ini dari pengalaman saya memang cenderung otoritatif ya cara pengajarannya ya. Jadi anak-anak yang dari tingkat SD sampai SMA itu jawaban ketika kita tes harus sesuai dengan textbook atau sesuai dengan Teks. apa yang dikatakan oleh gurunya di depan gitu. Di masa kuliah ya oke lah, ada beberapa dosen yang seperti itu, tapi ada dosen yang freestyle gitu, dosen yang mengizinkan kita untuk open minded dan memiliki opini terkait dengan isu yang ditanyakan dalam pertanyaan seperti itu. Dan inovasi atau kreativitas ya itu hanya akan bisa berkembang dan progresif apabila pikiran kita tidak dikekang. Segila apapun ide yang kita miliki, luapkan aja. Gitu. Kalau dikekang tidak kreatif. Iya betul. Tapi kadang-kadang tidak dikekang juga. Ketika kita punya ide, mereka nggak percaya. Betul. Kadang-kadang gitu ya. Kamu apa sih mimpi di siang bolong? Nah, tapi siapa yang percaya di tanggal 1 Juli 2003 bahwa mobil listrik itu akan banyak dipakai orang? Iya betul. Akan menjadi suatu kebutuhan tersendiri. Siapa yang percaya nanti kita bisa jalan-jalan ke Mars seperti kita jalan-jalan ke Bandung misalnya? Betul. Iya. Betul. Ya. Dan siapa yang percaya mungkin ya, ketika di tahun 1900 di Hindia Belanda itu, kemudian 45 tahun kemudian Indonesia akan merdeka dan mempunyai pemerintahan sendiri, kan nggak ada yang percaya. Betul, nggak ada yang percaya. Siapa yang percaya? Astrid mau podcast sama Adrian saya. Seperti itu. Nah, gimana Astrid? Ada kata-kata penutup? Kata-kata penutup, never stop learning, work smart, not hard, ya. Dan teruslah bekerja cerdas untuk bisa beli mobil Tesla. Saya kira suruh bikin, ternyata beli juga ya. Oh, beli dulu mungkin, nanti Oh, beli lama-lama dulu. bikin. Bikin. Kita pretelin dulu mesin-mesinnya gitu kan, terus kita pelajarin. Tapi Gitu. kalau Anda capek, IQ nggak sampai, gizi kurang gitu ya udah beli aja lah. Itu namanya apa ya? Maksud apa ngeliat ke gua? Pas baru ngoprek pusing lagi. Itu ada istilahnya tuh. Dulu saya belajar ekonomi politik internasional. Kalau di Cina itu kenapa dia bisa menjadi powerhouse dari barang-barang KW gitu kan ya. Jadi mereka tuh beli barang yang asli, dipretelin nih komponen-komponennya, terus mereka pelajarin gimana ya cara bikin ini, terus dibuat lagi. Dibuat secara massal. Berarti kita harus meniru Itu Cina. iya Cina. Namanya reverse technology atau reverse learning gitu ya, semacam itu. Betul. Ya, jadi mungkin itu bisa kita Nah, kalau Anda ingin belajar teknologi, mungkin ke Jerman itu ya. iya. Bisa ke Jerman, ingin kuliah S1, S2, S3 ke Jerman, itu bisa menghubungi Dialektik TV, ya bisa di Instagramnya di-mention. Sebutkan alamatnya, nanti kita akan kerjasama juga dengan, apa namanya, global apa? International Politics Forum dan Global Partnership. Global Partnership Forum. Nanti kita akan, apa namanya, mungkin adik-adik ya SMA lah ya, SMA yang ingin belajar bahasa Jerman, kursus bahasa Jerman sampai lancar selama 6 bulan, lalu ingin beasiswa kuliah di Jerman, nanti bisa kita lewat Dialektik TV bekerja sama dengan Global Partnership. Nah, Kak Adri, aku mau tanya nih. Kita belajar teknologi, tapi ya. Kalau untuk anak S1-nya sendiri mau lanjut S2 itu bisa juga menghubungi Bisa, dialektik bisa. untuk lanjut ke Jermannya. Nanti kita akan arahkan juga, Iya. insya Allah kita khusus dulu selama 6 bulan, lalu baru berangkat Oh. ke Jerman. Nanti semua Siap. diurus-urus ya. Oke. Mungkin orang-orang tua anaknya tenang aja, di Jerman itu bisa kuliah sambil kerja. Gajinya besar loh di sana kan, luar
Iya. Dan Kuliahnya nggak bayar. kuliahnya tidak bayar, gratis dari sana. Jadi Nol kita euro. kalau gaji di sana kita tabung, pulang-pulang udah balik modal. Iya. Seperti itu. Iya, pasti banyak yang tertarik nih. Tertarik. Saya tahu aja nih Cenayang. Iya. Jangan lupa ya. Jangan lupa. Ini apa tuh Bang? Rumah Sehat Rahayu. Oh, mungkin bapak-bapak nih dari Pak Khotot ya di Jati. Pak Khotot ini di Jatisari Permai ya, Jatisari Permai di Bekasi. Pak ini tahu ya, Pak Bugi tahu. Jadi memang kalau ada pegal-pegal, masuk angin atau stroke segala macam atau gangguan jin gaib bisa ke beliau. Ini nomornya, ya. Jadi setiap episode kita berusaha untuk mempromosikan UMKM, UMKM. atau jasa-jasa Paranormal. Iya. Ini bukan paranormal. Ini lebih tepatnya pengobatan alternatif. Pengobatan alternatif. Karena dia ada herbalnya, ada totok gitu, saraf kita, totok saraf. Iya, betul sekali. Gue tahu loh, arah kemana loh. Bentar lagi yang ini nih, guys, yang akan buka jasa pengobatan alternatif dipromosikan. Ya terima kasih kalau saya nggak usah langsung lihat aja konten-konten kita. Kak Adri belum closing statement loh. Oh ya, kalau statement saya adalah satu, pemerintah ini harus ramah pada investasi. Artinya sudah infrastrukturnya harus segera selesai semua periode ini semua, dan listrik juga yang watt yang besar-besar itu harus segera, pembangunannya harus segera berhasil. Iya. Sehingga teknologi kita lebih terbarukan. Karena mobil listrik ini kan juga ramah lingkungan, ya kan, apalagi ada namanya listrik tenaga surya, itu juga harus kita gunakan segala macam itu. Betul, setuju. Mungkin itu saja ya. Ada lagi Astrid? Udah itu aja. Udah gitu ya. Terima kasih, jangan lupa ya like, share, comment, and subscribe channel Dialektik TV. Tetap di Ceruk Berpikir, kerjasama antara Dialektik TV dan Forum Satu Bangsa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.